Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Srin Abdillah. Saya jurusan akuntansi kelas D. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan tentang penjelasan harta dan kepemilikan dalam Islam. Yang pertama itu konsep harta dalam Islam. Kekayaan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-ghina, yang berarti tidak ada kebutuhan, dan tidak dikenal sebagai al-ghaniyyu, berarti diri cukup. Dalam Islam terdiri atas dua elemen kehidupannya, itu yang bersifat jasmani dan rohani. Sisi pertama menggambarkan dimensi yang bersifat material dan yang dikenal sebagai mal, atau dalam bentuk jamaknya sebagai amwal, yang pada dasarnya berarti properti, aset atau harta, apapun yang dimiliki oleh manusia. Adapun berikutnya menunjukkan dimensi rohani seperti pengetahuan dan kebaikan. Ada 3 konsep dasar yang perlu dipahami dalam masalah harta ditinjau dalam kerangka Islam. Yang pertama, harta adalah titipan, bukan milik kita. Yang kedua, perolehan, pengolahan, dan penggunaan harta harus sesuai dengan syariat. Yang ketiga, menata dan merencanakan keuangan tidak terbatas hanya untuk kebutuhan manusiawi. Yang selanjutnya, konsep kepemilikan dalam Islam. Kepemilikan berarti penguasa manusia atas harta dan penggunanya secara pribadi. Kepemilikan adalah pengkhususan hak atas sesuatu tanpa orang lain, dan ia berhak menggunakannya sejak awal, kecuali ada larangan syar'i, misalnya keadaan gila, keterbelakangan akal atau idiot, belum cukup umur, ataupun cacat mental, dan sebagainya. Pembagian harta menurut boleh tidaknya dimiliki adalah sebagai berikut. Yang pertama, harta yang tidak dapat dimiliki dan dihak miliki orang lain. Contoh harta jenis ini adalah barang publik seperti jalan umum, jembatan, dan taman kota. Yang kedua, harta yang tidak bisa dimiliki kecuali dengan ketentuan syariat. Termasuk dalam harta jenis ini adalah warisan, wasiat, harta wakaf, harta baitul mal, harta ziswaf, dan sebagainya. Yang ketiga, harta yang dapat dimiliki dan dihak milikan kepada orang lain. Harta inilah yang merupakan hak milik pribadi setiap orang. Pemilikan secara umum dapat dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama al-milk al-tam atau milik sempurna, yaitu materi dan manfaat harta itu dimiliki oleh seseorang. Misalnya seseorang memiliki rumah, maka ia berkuasa penuh terhadap rumah itu, dan ia boleh memanfaatkannya secara bebas. Yang kedua, al-milk an-nikis atau milik yang tidak sempurna, yaitu seseorang hanya menguasai materi harta tetapi manfaatnya dikuasai orang lain, seperti rumah yang diserahkan kepada orang lain untuk disewa. Menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, Rifai, dan Bukhari 2009, ada 3 macam kepemilikan. Yang pertama, kepemilikan individu atau milkiyah fardhiyah, yaitu izin syariat kepada individu untuk memanfaatkan suatu barang melalui 5 sebab kepemilikan individu, yaitu bekerja, warisan, keperluan harta untuk mempertahankan hidup, pemberian negara dan hartanya untuk kesejahteraan rakyat, dan harta yang diperoleh individu tanpa berusaha seperti hibah, wasiat, barang temuan. Yang kedua, kepemilikan umum atau milikiyah ammah, yaitu izin syariat kepada masyarakat secara bersama-sama
memanfaatkan kekayaan berupa barang-barang yang mutlak diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari seperti air, sumber energi, dan hasil hutan. Barang yang tidak mungkin dimiliki individu seperti sungai, pelabuhan danau, lautan, jalan raya, jembatan, bandara, sarana ibadah, dan sebagainya. Yang ketiga, kepemilikan negara atau milikiyah daulah, yaitu izin syariat atas setiap harta yang hak pemanfaatannya berbeda di tangan khalifah sebagai kepala negara. Termasuk dalam kategori ini adalah ghanimah, fai, dan sebagainya. Menurut Rifai dan Bukhari, pada tahun 2009 ada dua bentuk pemanfaatan harta. Yang pertama itu pengembangan harta atau tamiyat al-mal, yaitu pengembangan harta yang berkaitan dengan cara dan sarana yang menghasilkan pertambahan harta, yaitu produksi, pertanian, perdagangan, industri, dan investasi uang pada sekitar jasa. Yang kedua, penggunaan harta atau infak al-mal, yaitu pemanfaatan harta dengan atau tanpa manfaat material yang diperoleh. Islam mendorong umatnya untuk menggunakan hartanya tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan sosial dan fisabilillah.